Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Fajri. Kepada Fajri silahkan dipimpin ya kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uhdata min lisani yahkaul qauli rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu absen terlebih dahulu ya. Muhammad Misbahul Fajri, Azura Salsabila, Cindy Effendi, Sri Sutriani, Anissa Almunawaroh, Poni Septiani. Alhamdulillah semuanya hadir pada pelajaran kita hari ini. Baiklah, sebelumnya ada yang ingat pelajaran minggu kemarin belajar mengenai apa? Ya, benar sekali. Minggu kemarin kita belajar mengenai surah Al-Quraisy. Surah Al-Quraisy itu diturunkan di kota mana dan termasuk surah apa? Ya, surah Al-Quraisy termasuk surah Makkiyah dan diturunkan di kota Mekah. Lalu hubungannya apa sih Bu dengan pelajaran kita hari ini? Tentu ada hubungannya karena pelajaran kita hari ini mengenai surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah juga diturunkan di kota Mekah dan termasuk surah Makkiyah. Lalu surah Al-Insyirah itu surah ke-94 di dalam Al-Quran dan terdiri dari 8 ayat. Nama Al-Insyirah diambil dari kata nasroh dalam ayat pertama surah tersebut yang artinya kelapangan. Baiklah, Ibu akan membacakan surah Al-Insyirah. Tugas anak-anak sekalian mendengarkan dan memperhatikan panjang pendek dari yang Ibu baca dan makhrajul hurufnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Nah, tadi kan kalian sudah mendengarkan Ibu membaca surah Al-Insyirah dan juga sudah memperhatikan panjang pendek dan makhrajul hurufnya. Selanjutnya kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Baiklah, tadi kita sudah membaca surah Al-Insyirah secara bersama-sama. Selanjutnya Ibu akan membacakan arti dari surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Artinya, bukankah kami telah melampangkan dadamu Muhammad, wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menurunkan beban darimu
alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu, wa rafa'na laka zikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu, fa inna ma'al usri yusroh, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusroh, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faraqta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka bekerja keraslah dengan urusan lainnya. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Tadi Ibu sudah membacakan arti dari setiap ayat dalam Quran surah Al-Insyirah. Kalian baca ya surah dan artinya secara terus-menerus sehingga menjadi hafal atau bisa dibantu dengan teman sebangku. Misalnya si Fajri membaca, Rizky mendengarkan, lalu Rizky membaca, Fajri mendengarkan. Atau kalian bisa juga pakai metode baca terus-menerus sebanyak 8 kali hingga hafal di luar kepala. Baiklah, tadi kita kan sudah belajar mengenai surah Al-Insyirah, lalu sudah membaca surah Al-Insyirah secara bersama-sama dan mengetahui artinya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai kandungan surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah menerangkan setelah kesulitan ada kemudahan oleh Rasulullah dalam menyampaikan dakwah. Allah juga sudah mempersiapkan Rasulullah SAW untuk menerima beban yang berat dan besar dalam menyampaikan dakwah. Dalam surah Al-Insyirah juga menerangkan bahwa setelah mengerjakan suatu urusan, hendaklah mengerjakan urusan yang lain, yaitu pada ayat ke-7 di dalam surah Al-Insyirah, yang artinya, maka apabila engkau telah selesai dengan suatu urusan, tetaplah bekerja keras menyelesaikan urusan yang lainnya. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya seperti ini anak-anak. Misalnya nih, Sri Sutriani mempunyai 2 tugas IPA dan tugas matematika. Sri Sutriani sudah menyelesaikan tugas IPA, maka tugasnya tinggal matematika. Namun dia malah bermain. Seharusnya di dalam surah Al-Insyirah ayat ke-7, setelah Sri Sutriani mengerjakan tugas IPA, maka dilanjutkan dengan mengerjakan tugas matematika. Karena setelah Sutri mengerjakan 2 tugas ini, dia bisa bermain, tidur, lalu bisa pergi jalan-jalan. Mengerti ya? Baiklah, Ibu sudah menjelaskan yang pertama tadi apa? Surah Al-Insyirah, arti surah Al-Insyirah, dan kandungan surah Al-Insyirah. Ibu yakin semuanya bisa mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Tugasnya gampang kok, nggak susah-susah dan berkelompok ya anak-anak. Ibu berikan kartu surah atau ayat Al-Insyirah yang Ibu potong-potong. Kalian susun dari ayat pertama hingga dengan ayat ke-8 secara berurutan. Baiklah, kelompoknya Ibu bagi ya. Nah, kelompoknya sudah kita bagi. Silahkan mengerjakan tugas yang diberikan. Semuanya hebat-hebat nih, dapat mengurutkan ayat-ayat di surah Al-Insyirah dari ayat pertama hingga ke-8 dengan secara berurutan dan tepat. Bagus, good job. Selanjutnya, Ibu ada pertanyaan mengenai pembelajaran kita hari ini. Boleh? Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama, surah Al-Insyirah diturunkan di kota mana? Benar sekali, surah Al-Insyirah diturunkan di kota Mekah. Lalu surah Al-Insyirah termasuk surah keberapa di dalam Al-Quran? Benar, surah Al-Insyirah termasuk surah ke-94 dan surah Makkiyah. Selanjutnya, kandungan surah Al-Insyirah apa? Ya, kandungan surah Al-Insyirah, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Lalu,
Setelah mengerjakan suatu urusan, hendaklah mengerjakan urusan yang lainnya. Artinya Allah memerintahkan kita supaya tidak menyia-nyiakan waktu ya. Baik, karena pembelajaran kita sudah selesai hari ini, sudah dibahas tuntas dan anak-anak ibu pintar-pintar semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.